Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriyadi di program News Jabar. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan sebuah kampung ini memproduksi sebuah film, bahkan tidak hanya 1-2 rumah saja, ini satu kampung, dan ini pun yang kemudian dilakukan oleh kampung film Black Team di daerah Arca Manik. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Di sebelah saya yang pertama ada Kang Gumilar Syahidul Akbar, ketua dan juga pendiri, atau Kang Gugum. Kang Gugum, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, di sebelah Kang Gugum ada pembina dari kampung film Black Team, yakni ada Pak Dede Ahyar. Selamat pagi Pak Dede, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Dede dan juga Kang Gugum, kalau kita bicara soal kampung film begitu, mungkin masih asing di telinga saya dan juga telinga pemirsa Anyus begitu, karena kemudian sebuah kampung ini bahkan tidak hanya 1-2 rumah saja yang produksi film, bahkan ini disebutkan sebagai satu kampung. Nah, sebetulnya apa sih kampung film Black Team ini? Mungkin saya minta Kang Gugum terlebih dahulu untuk menjelaskan. Boleh, jadi alhamdulillah waktu itu saya waktu kelas 3 SMP mendirikan ini. Awal namanya sih Black Team gitu. Pokoknya punya cita-cita ingin menyampaikan pesan melalui dunia perfilman. Pesan yang kita sampaikan itu intinya motonya adalah hitam tidak selalu gelap gitu. Hitam tidak selalu gelap. Karena kita waktu itu belajarnya otodidak, jadi kita pakai alat juga seadanya awalnya kita. Cuma pakai HP. HP-nya juga belum secanggih sekarang gitu. Pokoknya gambarnya masih inilah. Terus belajar kita dari YouTube, dari internet. Kita udah belajar kan, terus buat film gitu. Oke, jadi awalnya adalah Kang Gugum ini ketika kelas 3 SMP begitu mulai coba-coba untuk membuat video amatir lah mungkin istilahnya. Kemudian sampai sekarang di 2020 kurang lebih sudah sekitar 8-9 tahun begitu ya membangun, dan jadilah sebuah kampung film Black Team. Tapi sebelum bisa menjadi istilahnya kampung film kan berarti berawal daripada Kang Gugum terlebih dahulu. Nah, gimana kok bisa ini dari satu kampung jadi bisa produksi sebuah film? Ya sebenarnya kan kita ajakin lah saling berlatih bersama, termasuk Pak RW, Pak Camat, juga warga sekitar, anak kecil sampai orang tua gitu. Syutingnya kita di sekitar rumah aja gitu, di sekitar kampung situ. Misalkan di rumah si A, terus di rumah si B, besoknya di rumah siapa gitu. Nah karena sering kayak gitu, jadi orang tuh menjuluki kalau ke sana tuh ke kampung film katanya. Jadi ya udahlah kita resmiin ke notaris. Jadi kampung film Black Team. Dan secara legal ini kampung film Black Team ini sudah ada. Sudah gitu ada ya? legalitasnya kita. Sudah punya legalitas. Luar biasa. Nah ceritanya gimana nih? Kok masyarakat bisa jadi tertarik begitu bahkan jadi satu kampung? Memang awalnya saya buat film tuh cuma berempat gitu sama teman sekolah itu juga. Teman sekolah. Terus kita kan kebetulan suka ada di kampung saya tuh suka ada pengajian, terus ada juga acara 17-an. Kebetulan waktu itu ada proyektor gitu. Ada laptop juga, kita nitip aja tolong puterin di sela-sela acara itu kata saya. Promo gitu ya? Promo lah istilahnya. Terus kan banyak yang lihat kan masyarakat tuh. Kang cenas kalau saya ikutan boleh, ayo kata saya. Tapi saya nggak bisa acting sama saya juga kata saya, kita belajar lah gitu bareng. Nah alhamdulillah kalau sekarang juga ada juga beberapa sih tokoh-tokoh film yang ke sana gitu, berkunjung. Yang berkunjung ke sana gitu ya. Nah, sampai saat ini berarti sudah ada berapa orang yang terlibat di produksi film di kampung film Black Team ini? Kalau sekarang mungkin 1.000 juga lebih ya, karena kita pernah lebih dari 1.000? Pernah memecahkan rekor pembuatan film melibatkan 1.000 orang dalam waktu 9 jam, rekor dunia. Jadi dulunya memang kita satu kampung, tapi kesini-sini berkembang, semakin dikenal. Jadi sampai yang dari Aceh juga pingin main film di kita waktu itu. Di kampung film. Ya udah kata saya, ayo dari Medan, dari mana juga kita terima lah pokoknya kalau sekarang mah gitu. Luar biasa. Tapi kemudian kenapa sih Pak Dede kok mau membina sebuah kampung film yang istilahnya mungkin belum begitu produktif secara finansial, istilahnya dari awal-awalnya pun baru amatir dan baru sekarang-sekarang mungkin dikenalnya begitu ya. Kenapa sih Pak Dede? Ya awalnya gini aja, karena kebetulan saya punya dasar teater, saya
dulu anak buahnya Mas Teguh Karya, Jakarta. Ketika saya lihat perkembangan ini anak-anak bisa bikin film pakai HP, terus saya lihat bagaimana proses editingnya, saya lihat, oh bagus juga. Nah, terus ini mau serius nggak? Mau, udah kita bina, tetapi saya mau membina asal kita legalitaskan, biar tidak liar gitu. Terus baru diarahkan ke cerita, saya suka bikin cerita gitu. Tapi kalau Pak Dede sendiri dari tahun berapa sudah mulai bergabung ke kampung film Black Team ini? Ya awal-awal pembuatan akte itu sebenarnya baru 4 tahun lebih ya. Sekitar 4 tahun yang lalu tahun gitu ya? 2015 diaktekannya. Oh, sekitar 2015. Nah, kemudian yang pertama kali Pak Dede lihat, kenapa kemudian sangat tertarik dengan kampung film ini? Dan sebelum Pak Dede datang, sebetulnya memang namanya sudah kampung film atau belum? Belum, masih Black Team. Masih Black Team. Kenapa kira-kira tertarik? Ya karena banyak orang kampung yang ikut terlibat, kita namain aja kampung film. Kenapa? Karena memang dulu itu kampung, belum masuk kota Bandung. Jadi masih kabupaten dulu. Jadi kita juluki kampung film aja. Ternyata mungkin itu bawa hoki. Orang lebih kenal kampung film, banyak yang datang ke sana. Termasuk kunjungan seperti Pak Edi D. Iskandar, tokoh-tokoh film. Banyak yang datang ke sana. Jadi kalau dilihat mungkin Pak Dede ini cukup tertarik karena dari yang kesederhanaan itu dan juga ada keseriusan di sebuah kampung itu gitu ya, untuk membuat sebuah produksi film. Nah, sampai saat ini Pak Dede sendiri sudah menulis berapa cerita di kampung film ini? Kalau yang sudah ditulis 100 lebih cerita. 100 lebih? Itu. Dan yang sudah mulai diproduksi? Udah diproduksi 50-an. Termasuk yang 1000 film pendek itu. Kalau untuk genrenya sendiri hampir apa? 300. Hampir 300 bahkan 300 ya. Oke. Kalau genrenya itu gimana nih ya dari 300 itu? Sebenarnya tergantung, kalau yang dibuat di kampung film lebih banyak actionnya. Kenapa? Lebih banyak action. Nah, karena saya lihat banyak anak-anak yang suka belajar silat, kita manfaatkan aja, disalurkan ibaratnya gitu ya. Betul. Kemudian yang di luar actionnya itu tergantung permintaan. Jadi kayak ada salah satu instansi minta tolong dibuatkan film tentang veteran perang, nah, baru kita bikin drama perang. Gitu. Termasuk mungkin instansi-instansi pemerintahan juga bisa jadi gitu ya, untuk bisa dibuatkan sebuah historical gitu ya, cerita begitu ya. Nah, tapi Kang Gumilar, sebetulnya kan kampung film ini tadi sebutkan lebih banyak action gitu ya. Apa ada hubungannya dengan istilah Black Team ini? Genre action yang sering dibuat gitu oleh kampung film Black Team ini. Jadi memang yang paling masuk akal sebenarnya kita banyak anggota ya dari basicnya bela diri. Mereka kan punya bakat nih, nggak disalurkan, kita buat film gitu. Nah, tapi sempat juga saya ketika buat film tuh ya ada polisi memberhentikan kita juga, karena memang adegannya kan berkelahi, lari-lari gitu. Disangka asli, ini ada apa katanya, syuting Pak, kata saya pokoknya ini. Oh lagi syuting katanya, syuting apa? Terus saya setelah punya legalitas atau belum itu? Itu sebelum punya legalitas. Terus diinterogasi kenapa itu di kaos kita kan ada logo mata satu katanya. Terus kenapa namanya Black Team? Karena kata saya waktu itu pokoknya saya ingin menunjukkan kepada orang jika hitam itu tidak selalu gelap. Saya ingin mematahkan stereotip yang ada lah gitu. Kalau semua yang mata satu dianggap anak buah dajjal, kata saya gimana? Mohon maaf kalau ada orang yang nggak punya mata satu. Kata saya jadi gitu. dari istilah itulah kemudian muncul bahwa hitam itu tidak selalu gelap gitu. Tapi kalau Pak Dede yang menarik itu mengumpulkan sebuah massa gitu untuk sukarela mau membangun sebuah produksi film. Itu kan tidak mudah. Nah, sampai ke titik itu seperti apa sih? Jadi begini, karena saya kan awal komunitas berdiri, saya tanya ke ketuanya. Ini mau tulus menyampaikan pesan. Kenapa, kata dia? Kalau tulus, orang akan mengikuti kita. Tapi kalau kita dengan sesuatu yang lain di luar ketulusan itu, kita akan tersendat jalannya. Dan yakin nanti banyak masalah di organisasi, kata saya. Ya oke, kita tulus. Jadi setiap anggota baru yang datang juga kita doktrin bahwa kita punya idealis untuk mengembangkan perfilman di Kota Bandung. Tidak hanya secara finansial saja begitu ya.
mungkin istilahnya finansial itu akan mengikuti apa yang kemudian kita lakukan begitu ya. Nah tapi sampai saat ini sendiri bagaimana kan produksi film butuh uang gitu ya. Artinya banyak sekali pengeluaran, apakah itu properti ataupun hal lain begitu ya. Tapi untuk sampai situ dari mana sih uangnya? Kita udunan gitu, seperti kita butuh pistol ya, pistol untuk perang gitu. Kita buat dari kayu. Jadi sampai properti pun kita buat sendiri gitu. Terus baju kayak tadi kan ada pakai baju tentara Belanda gimana. Tadi saya sempat lihat trailer. Trailer itu dari baju hansip itu kita rombak. Jadi kita rombak, pokoknya jadi sedemikian rupa. Intinya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu. Betul. Kalau misalkan di rumah ada yang punya pakaian kayak gini, kata saya bawa. Kita lagi butuh pakaian apa di rumah ada yang punya bawa gitu. Tapi kan Pak Dede, yang terpenting sebetulnya bukan kos yang dikeluarkan begitu tinggi untuk sebuah film yang bagus begitu, tapi bagaimana produksinya dan masyarakat yang bisa bergabung di situ. Kalau pendapatnya Kang Dede sendiri seperti apa? Jadi kita punya konsep kita belajar bersama di kampung film bersama. Itu. Jadi siapapun gabung di kampung film, pingin belajar kamera, editing, bahkan bikin cerita, sampai ke fightingnya, latihan fightingnya, actionnya gitu ya. Gabung di kampung film, semuanya gratis, tapi asal sungguh-sungguh. Karena nanti ada dua nanti jalurnya. Ada yang bisnis, urusan orang pesan misalkan dari luar, tolong dibuatkan film, itu tentu ada bayaran. Ada juga dengan komunitas sosial. Yuk kita bareng-bareng bikin film, kayak sekarang kita lagi bikin dengan kelompok motor ya, komunitas motor, klub motor. Kita akan keliling ya Jawa Barat aja syutingnya itu. Nah, kita sama-sama kerja bareng, jadi tidak ada istilah bayaran di situ. Nah kita asal mereka niatnya bagus, untuk sebuah kepentingan yang bagus, kita akan dukung. Pasti kita terjun di situ. Pasti terjun di situ gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini film-film apa saja yang sudah rilis dan kemudian mungkin dapat exposure yang bagus di masyarakat gitu? Yang rilis kita yang paling terbaik tuh kemarin Aku Ingin Menjadi Penari Jaipong. Aku Ingin Menjadi Penari Jaipong. Karena dari situ film itu walaupun pendek sempat tayang juga di bioskop sih gitu di Kota Bandung. Iya. Dan itu juga salah satu kebanggaan kita karena kita arahnya sebenarnya ke film bioskop. Istilahnya apa sih? Film indika atau apa sih? Ya orang mau bilang itu film indie, film pendek atau film panjang terserah sih. Yang penting kita buat film, pesannya ini kita sampaikan gitu. Dilihat dari antusiasme masyarakat untuk melihat film-film kampung film Black Team ini seperti apa sih? Ya alhamdulillah gitu. Kemarin saya putar itu ya sampai orang ada yang nggak kebagian tiketnya saking antusiasnya. Bahkan sampai ada dari orang luar gitu pengen nonton film itu gitu. Iya, karena kemudian banyak sekali orang yang justru mencari film-film yang dibuat dari daerah begitu. Kalau Pak Dede melihatnya seperti apa? Apakah ini juga jadi potensi nih untuk perfilman Kota Bandung? Betul, potensi. Bahkan saya sekarang punya greget bikin film dengan bahasa Sunda. Namanya Paso Sore di Jerogan. Kita udah baru 2 seri ya. Kita bikin baru 2 seri, 2 episode. Kita bikin Randa Centil sama Jurik Jarian. Tapi harus keluar bahasa Sunda semuanya. Karena kenapa? Saya melihat dulu ada tayangan di TV lokal, ada film berbahasa Sunda juga, sekarang hilang acara itu. Nah, kita bikin aja lah, kita masukin YouTube gitu kan. Tapi kalau sampai saat ini rilisnya series-series itu di mana sih? Apakah masih di YouTube, ada website atau di mana? Kita di YouTube ada Kampung Film Black Team, tapi kadang kita juga rilis seperti nanti bulan Maret kita mau rilis film Toha Ramdan di Balai Kota gitu. Toha Ramdan ini disupport juga oleh pemerintah atau enggak? Enggak, kalau produksinya kita mandiri. Sebetulnya kalau kerjasama dengan instansi lain seperti pemerintahan, apakah itu baiknya sifatnya untuk promosi atau sifatnya juga hal-hal lain, hal teknis lain, apakah ada nggak sih Pak Dede ke depannya? Kegiatan, jadi pemerintah punya program film, kegiatan program film. Nah, mereka kontak Kampung Film, tolong dibuatkan film kayak tadi tentang veteran, kita buatkan Bendera Terakhir judulnya. Kemudian tentang bahaya narkoba kita buatkan film Matahari Setelah Gelap. Terus kemarin terakhir dari Disbudpar, tolong bikin film tentang budaya. Kita buatkan Aku Ingin Menjadi Penari Jaipong. Kayak gitu aja.
Luar biasa ya, karena tadi juga sempat mendengar saya bahwa Aku Ingin Menjadi Penari Jaipong ini sudah sempat rilis juga di bioskop, dan bahkan antusiasme masyarakat untuk nonton filmnya cukup tinggi sekali begitu ya. Bahkan ada sampai yang tidak kebagian tiket. Nah, kalau ke depannya ada apa lagi nih, kegiatan apa lagi atau film apa lagi yang akan dirilis selain daripada Tadi Kang Gugum sempat bilang setidak-tidaknya dalam waktu dekat akan ada 3 film yang dirilis begitu, terkait dengan yang pertama adalah Ramdan. Iya, terus kemudian Klub Motor. Dan yang sama Klub Motor itu kita judulnya masih coming soon lah. Oke. Nah, ketiga ini mungkin boleh dijelaskan lagi. Mungkin kalau Toha Ramdan itu kita nanti yang segera rilis itu kita akan buat semi fiksi filmnya. Jadi tidak pure history, karena kita cari sejarah juga kan, beda-beda pendapat setiap orang gitu. Betul. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Yang kedua kita ada tentang Mata Garuda mungkin. Jadi itu tentang nasionalisme tapi kita balut dalam kisah cinta. Jadi bagaimana filmnya kita belum buat kalau yang itu, belum diproduksi. Jadi setelah Toha Ramdan ini kita akan produksi itu gitu. Oke, setelah beres Toha Ramdan akan produksi yang ini. Nah, untuk yang ketiga itu Klub Motor begitu ya? Tentang Klub Motor itu jadi kita nanti karena hitam itu tidak selalu gelap, jadi kita akan memperlihatkan sisi lain dari klub motor itu gitu. Bagaimana sisi sosialnya, sisi kebaikannya, kebersamaannya gitu. juga, kebersamaannya gitu ya? juga seperti itu. Yang jarang diketahui oleh orang-orang, yang tahunya cuma tawuran gitu. Ya. Ada juga sisi lain ya daripada klub motor gitu ya. Jadi selama ini saya yang bikin naskah. Kenapa? Karena saya punya pengalaman bikin cerpen, novel, dan pernah belajar sama Mas Teguh Karya di Jakarta, almarhum. Dia mengajarkan saya bagaimana cara membuat skenario film. Nah, kemudian itu dikembangkan ke anak-anak. Tapi nggak tahu gimana, karena saya suka 2 jam 1 film selesai udah. Jadi tiap ada yang pesen langsung aja selesai hari itu juga. Dalam waktu 2 jam? 2 jam kita bikin naskah itu. Jadi misalkan naskahnya mau durasi berapa? Kalau durasinya pendek 10 menit sampai 30 menit itu bisa dibuat dalam waktu 2 jam. Beres pakai laptop. Nah, kalau proses pembuatannya seperti apa sih? Apakah perlu riset-riset atau seperti apa sih, Pak Dede? Kebetulan saya seneng baca ya di rumah. Jadi banyak buku sampai 3 lemari referensi-referensi itu kita gunakan. Terus referensi di jalanan juga kita pergunakan. Terus tayangan TV, saya sering juga nonton televisi, jadi itu bisa jadi referensi lah. Nah, yang terpenting juga adalah bagaimana kemudian bisa memberikan edukasi tidak hanya pada orang-orang yang paham terhadap acting dan dunia perfilman gitu, tapi kepada orang-orang ya satu kampung ini gitu. Gimana sih proses komunikasinya gitu? Ya, alhamdulillah kita juga ada program pelatihannya, jadi itu gratis untuk anak-anak kampung juga, atau dari luar juga boleh ikut sih. Kita dari mulai penyutradaraan, editing, stuntman, semua bidangnya di film kita ajarkan secara gratis. Nah, setelah beres pelatihan itu program kita kan berkelanjutan. Tidak hanya setelah beres pelatihan udah aja gitu dapat sertifikat, enggak. Kita dituntut mereka tuh untuk praktek pembuatan film. Jadi dilibatkan dalam film yang dibuat? Dilibatkan gitu juga. Setelah itu baru kita pemutaran juga, kita apresiasi juga mereka gitu. Pemutaran di kampung sendiri, khususnya di kampung film. Nah, dari itu nanti kita ambil yang terbaik filmnya, kita roadshow-kan setelah itu gitu. Kalau Pak Dede sendiri seperti apa? Ya, kita lebih banyak ke edukasinya ya. Edukasi. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita, kebetulan saya sebagai muslim, tanggung jawab kita nanti ke Tuhan. Jadi kita buat film itu harus ada edukasi ke anak-anak itu. Karena ini harus ada unsur edukasi, maka setiap aktor yang main, kameramen dan yang lainnya pun harus dituntut memainkan rasa di situ. Jadi termasuk editing gitu pakai rasa biar kena nanti ke penonton. Betul. Dan tadi jujur sekali saya melihat salah satu trailer yang mungkin belum dirilis juga di YouTube dan itu sudah sangat luar biasa. Memang terlihat profesional begitu. Artinya, nah untuk bisa sampai ke situ sebetulnya latihannya dari Akang sendiri seperti apa sih, Kang? Kalau saya sih metode latihan dari kita Kampung Film Black Team sebenarnya kuncinya hanya satu gitu. Jika kita melakukan sesuatu berdasarkan ketulusan, maka seluruh alam semesta akan bergetar. Jadi artinya kita buat film itu yang awal itu lebih ke, ayo kita tulus aja dulu. Kalau buat film kita ingin menyampaikan pesan, kita olah rasa kita supaya itu yang difokusin. Nah, setelah itu baru kita belajar teknis kayak tadi bagaimana caranya memakai kameranya,
bagaimana memakai komputernya gitu, terus bagaimana menulis skenario-nya gitu kan. Setelah itu baru kita latih teknisnya seperti itu. Tapi kalau sampai saat ini dari proses produksinya sendiri dibagi-bagi terhadap beberapa, ada tim apa aja sih Kang? Banyak sih di kita juga yang memang dia sukanya acting doang itu. Ada departemennya, kita punya tiap departemen. Ada yang dia sukanya adegan berkelahi doang katanya. Pokoknya dia adegan silat gitu ya, berkelahi action. Kita ada khusus itu bagian-bagiannya. Ada juga editing. Tapi ada juga beberapa orang seperti saya sendiri juga, saya di bidang semua masuk gitu. Jadi bisa untuk semuanya. Ini juga cukup menarik. Nah, kalau misalkan ada beberapa film yang ingin ditonton oleh pemirsa iNews, nontonnya bisa kemana? Kemudian untuk ngepoin, untuk bisa. Tapi kalau misalnya di luar kampung boleh nggak sih Kang? Di luar kampung. Di luar kampung, dari kampung film Black Team, kemudian ingin berkunjung, boleh nggak? Boleh saja. Kita boleh sempat saja, dari Aceh, dari Medan, dari Sukabumi tuh pernah ke kampung film. Sampai bule juga ada sih. Sampai bule juga ada gitu ya. Karena kemudian sangat tertarik dengan film-film lokal. Nah, tadi balik lagi, kalau misalkan untuk bisa melihatnya, ada media apa saja yang bisa dikunjungi? Kita yang pertama ada YouTube ya, Kampung Film Black Team. Di situ kegiatan-kegiatan kita, film-film kita ada di situ pokoknya. Terus ada juga melalui Instagram itu terkait event-event kita atau film-film kita yang akan dirilis, informasinya ada di LKF Black Team. Jadi bisa diulangi lagi. Kalau untuk YouTube bisa langsung cari saja di Kampung Film Black Team. Kemudian kalau Instagram di LKF Black Team. LKF Black Team. Team. Timnya Team ya? Team ya, bukan tim. Nah, sekali lagi mungkin kalau untuk Pak Dede terakhir, pesan-pesannya apakah kemudian itu baik instansi lain yang kemudian ingin buat film gitu di Kampung Film Black Team itu apa? Karena kemudian kan ini membangkitkan sebuah gairah masyarakat begitu ya artinya. Silakan. Ya, intinya kita film itu bagian dari seni. Jadi karena seni, kita akan membuat film itu sehalus mungkin. Jadi kepada siapapun yang ingin bergabung atau ingin buat film sendiri, kayak tadi ada klub motor ingin buat film, minta bantuan ke kita kerjasama sifatnya. Ayo kita bantu, tetapi bukan hanya karena kita ingin buat film saja. Kita kasih juga kepada mereka wawasan bahwa film yang akan kita buat harus begini. Untuk Kang Gugum sendiri? Ya, intinya kita menerima siapapun untuk kolaborasi dengan kita, baik itu dari pemerintahan, ormas, komunitas, pokoknya siapapun boleh lah. Intinya kita buat film sama-sama bareng untuk edukasi, jadi bukan hanya sekedar hiburan ada, tapi edukasi pun ada gitu. Terakhir mungkin karena kita masih ada sedikit waktu, kalau misalkan ada beberapa dari sekitaran kampung yang juga ingin bergabung buat sebuah produksi, itu bisa melewati rangkaian apa saja? Terakhir Kang Gugum. Kalau ingin terlibat dalam suatu produksi, yang pertama kita ada proses ngumpul dulu lah, kita saling perkenalan dulu, nanti kita datang aja ke base camp kita di Arca Manik, Cisaran dan Endah. Di situ kita ngumpul dulu, terus kita samakan dulu. Yang pertama samakan visi dulu, samakan tujuan. Setelah kita sama, baru kita garap naskahnya, garap produksinya gimana, terus nanti lokasinya gimana, itu kita breakdown lah di situ. Barulah kita produksi gitu. Baru produksi dengan frekuensi waktu rekrutmen, apakah ada tertentu per tahun berapa kali atau tidak? Kita enggak sih. Enggak ada ya, jadi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Gumilar atau Kang Gugum sudah bergabung bersama kami, dan juga tadi sebelumnya ada Pak Dede juga sudah menjelaskan terkait dengan apa-apa saja memang diperlukan begitu ya dalam sebuah proses produksi, terutama di Kampung Film Black Team ini. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program iNews Jabar. Saya Iwan Sepredi, terima kasih, sampai jumpa.